Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi mengenai perilaku terpuji, di antaranya ukhuwah, mujahadatun nafs, dan husnuzon. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai apa pengertian dari ukhuwah, mujahadatun nafs, dan husnuzon. Kemudian dalil dalam Al-Quran mengenai materi ukhuwah, mujahadatun nafs, dan husnuzon. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita perhatikan. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nur Sakinah Nasution. Ibu guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Simpang 4 Kabupaten Karo. Baiklah, mengenai materi meraih kedamaian dengan ukhuwah, mujahadatun nafs, dan husnuzon, pertama sekali kita harus tahu apa itu pengertian dari ukhuwah, mujahadatun nafs, dan husnuzon. Baiklah, ukhuwah artinya persaudaraan. Dalam Islam, ukhuwah bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan. Kemudian mujahadatun nafs artinya usaha atau perjuangan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Sedangkan husnuzon artinya berbaik sangka. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menerangkan mengenai perilaku-perilaku terpuji yang berkaitan dengan ukhuwah. Salah satunya surat Al-Hujurat ayat 10. Adapun isi kandungan dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa sesama mukmin adalah bersaudara. Intinya, persaudaraan adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan tersebut. Ukhuwah dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan keyakinan, yaitu Islam. Kemudian yang kedua, ukhuwah Watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, dan adat istiadat. Kemudian yang terakhir yaitu ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek yang lain. Penerapan ukhuwah dalam kehidupan bisa dengan cara menghargai dan menghormati. Sesama kita harus saling menghargai dan menghormati. Jadi, dalam kehidupan kita harus saling menghargai pendapat walaupun berbeda dan perbedaan pandangan hidup. Kemudian yang kedua, saling membantu. Saling membantu di sini apabila seorang muslim atau orang lain sedang mendapatkan kesulitan hidup, maka kita harus membantu. Kemudian mencintai sesama. Mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berperilaku baik. Memperlakukan saudara dengan saudara sesama muslim dan sesama umat manusia dengan baik, seperti memperlakukan dirinya sendiri. Kemudian mengenai husnuzon dan mujahadatun nafs. Dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang husnuzon salah satunya adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Husnuzon adalah prasangka baik dan mujahadatun nafs adalah perilaku untuk mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau tercela. Husnuzon dan mujahadatun nafs ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 12, isi kandungannya yaitu
adalah larangan untuk berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain, berbuat tajasus dan ghibah. Apa itu prasangka buruk? Prasangka buruk adalah suatu sikap atau budi pekerti yang tidak berdasar pada fakta yang tepat. Misalnya, apabila ada berita di media sosial atau media lain, kita tidak boleh langsung percaya atau langsung berprasangka buruk. Kita harus mencari kebenarannya. Kemudian, apa itu tajasus? Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Itu salah satu perilaku yang harus kita hindari. Kemudian, apa itu ghibah? Ghibah itu berarti menggunjing orang lain. Kemudian, husnuzon dibagi kepada 3. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon kepada orang lain. Dan yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Penerapan mujahadatun nafs dalam kehidupan bisa dengan cara menghindari dan menjauhi perbuatan maksiat, mengarahkan seluruh aktivitas hidup meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan penerapan husnuzon adalah dengan cara husnuzon kepada Allah. Kita harus selalu yakin Allah memberi yang terbaik, senantiasa bersyukur, tawakal, sabar, dan ikhlas. Husnuzon kepada orang lain bisa dengan cara berpikir positif, memaafkan kesalahan, bersikap hormat, mengingat kebaikan, dan melupakan kesalahan. Sedangkan husnuzon kepada diri sendiri bisa dengan cara harus percaya diri, optimis, dan kerja keras. Demikianlah penjelasan mengenai materi perilaku terpuji, ukhuwah, mujahadatun nafs, dan husnuzon. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.